Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bibarakatihi fid dharain amin. Wa amma ilmuhu bi tariqil akhirati wa tariqi umurid dini wa ma'rifatuhu billahi azza wa jalla fayadullu alaihi syiddatu khaufihi minallahi ta'ala wa zuhdihi fid dunya. Dan adapun bermula ilmunya Imam Abu Hanifah, pengetahuan beliau bitariqil akhirati, tentang jalan perjalanan akhirat, wa tariqi umurid dini, dan jalan urusan-urusan agama, wa ma'rifatuhu, dan nyatofnya pada ilmuhu, wa ma'rifatuhu, dan pengenalannya atau ma'rifatnya Imam Abu Hanifah billahi kepada Allah azza wa jalla, fayadullu, maka itu menunjukkan alaihi, atasnya, atas ilmuhu, wa ma'utifa alaih, dan yang atapkan apa syiddatu khaufihi, sangat takutnya Imam Abu Hanifah minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, wa zuhduhu, dan juga zuhudnya Imam Abu Hanifah di dunia, di dunia ini. Orang kalau mau tahu apakah dia benar-benar ma'rifat kepada Allah dan juga benar-benar tahu ilmu akhirat. Ilmu akhirat itu ilmu tentang menata hati, ilmu tentang bagaimana ikhlas. Itu tolak ukurnya, barometernya adalah takutnya dia kepada Allah dan zuhudnya kepada Allah. Takutnya kepada Allah dan zuhudnya. Wa qad qala Ibnu Jarih qad balagoni an kufikum, itu ya. Iya, qad balagoni an kufikum. Sungguh telah sampai kepadaku. Mana itu? Apa kufikum itu? Ada Ankuf, maksudnya Ankufi. Imam Abu Hanifah kan orang Kufah. Ankufiyikum. Ankufiyikum. Imam Abu Hanifah dinisbatkan kepada Kufah. Telah sampai kepadaku kisah atau tentang kufiyikum, seorang Kufah kalian. Ya, kalau kita qad balagoni an cegerikum, misalnya gitu, cegeriyikum, telah sampai kepadaku tentang orang ceger kalian, seorang ceger kalian. Hada, ini An-Nu'man ibnu Thabit, yaitu Nu'man bin Thabit, telah sampai kepadaku apa yang sampai ini, annahu, bahwa sungguhnya, kufiyikum, bahwa sungguhnya orang Kufah kalian itu syadidul khaufi lillahi ta'ala, sangat takut kepada Allah ta'ala. Wa qala Syarikun an-Nakhai, berkata Syarik an-Nakhai, kana Abu Hanifah, ada Imam Abu Hanifah itu tawilas sumti, panjang diamnya, maksudnya banyak diam, jarang ngomong. Tawilas sumti itu daimal fikri, itu terus menerus atau dawam berfikir. Qalilal muhadatsati, ini dikit ngomongnya, linnasi, kepada manusia. Fahada min awdahil amarati, ini adalah sebagian dari paling jelas-jelasnya tanda alal ilmil batini, atas ilmu batin atau ilmu hati. Wal istighali bi muhimmatiddini, dan tanda atas kesibukannya bi muhimmatiddin kepada kepentingan agama. Faman utiya asumta wa zuhda faqad utiyal ilma kullahu, siapa orang yang sudah diberikan diam dan zuhud, faqad utiyal ilma kullahu, maka sungguh telah diberikan ilmu, seluruhnya ilmu. Ya, diamnya Imam Abu Hanifah, diamnya para ulama itu dawamul fikr, pasti dia senantiasa berpikir. Sedikitnya bicaranya para ulama itu juga menunjukkan bahwa dia itu zuhud. Zuhud di sini artinya memang tidak mengharapkan apapun dari manusia. Definisi zuhud itu antakuna lima indallah. Zuhud itu engkau terhadap apa yang ada di sisi Allah itu autaku minka lima fi indannas. Zuhud itu engkau terhadap apa yang ada di sisi Allah itu lebih percaya dibanding apa yang ada di sisi manusia.
Itu zuhud. Nah, zuhud itu bukan berarti miskin, bukan. Pokoknya kondisi hati memang ini keadaan batin, keadaan rohani. Keadaan rohani seorang kalau zuhud itu pasti dia benar-benar percaya kepada Allah dan lebih mengharapkan Allah dibanding mengharapkan manusia, apa yang ada di manusia. Kadang-kadang kan orang banyak ngomong, orang banyak ya apa namanya, perform. Perform itu kan karena pengen dilihat orang dan mengharapkan apa yang ada pada manusia, main dan nas. Nah, orang zuhud bodoh amat, nggak peduli dengan apa yang ada di sisi manusia. Dia lebih percaya dengan apa yang ada di sisi Allah. Itu zuhud, ukurannya di situ. Ukurannya memang di hati sih. Kalau kita bilang orang yang banyak omong gak zuhud, ya salah juga. Orang yang kita ya langsung memberikan stigma itu salah juga. Dia ahwalul qalb, dia keadaan-keadaan hati di mana seorang itu lebih percaya, seorang itu lebih kuat harapannya terhadap apa yang ada di sisi Allah ketimbang apa yang ada di sisi manusia. Kata Syekh Ibnu Athaillah Iskandar itu, ajhalun nas, orang yang paling bodoh itu, man taraka yakina, ajhalun nas man taraka yakina indahu lidhunni ma indanas. Orang yang paling bodoh itu adalah orang yang meninggalkan yang di sisi Allah yang udah meyakinkan hanya demi mengharapkan di sisi manusia yang masih dugaan-dugaan doang. Kalau gue begini nih kayaknya bakal begini nih, kalau begini orang-orang bakal begini, dugaan-dugaan. Padahal ma indallah itu udah yakin si Allah. Yang gimana nggak yakin, orang dari kecil kita yang ngerawatin, kalau bukan Allah siapa yang ngejagain kita sampai kecil sampai pada jadi ustadz semua kan ini ya. Kalau bukan Allah siapa? Kita baru kenal sama orang yang kasih ini kasih itu, wah kayaknya ini berpaling, oh Allah cemburu banget ya begitu. Bagus nggak dihabisin sama Allah. Tapi emang Allah kan sifatnya itu Rauf ya. Rauf itu lebih dari sekedar Rahim. Rauf itu benar-benar baik Pak Allah. Kesannya kalau kita belajar usul fikih, Abu Hanifah bukan orang sufi kayak dia kan selalu mendahulukan akal ya kalau kita belajar usul fikih. Kalau sini kan sebenarnya dia udah sufi banget nih, Abu Hanifah gitu. Iya. Memang Imam Abu Hanifah kalau usul fikih justru perumus pertamanya kan Imam Syafi'i. Iya. Imam Syafi'i. Nah, Imam Abu Hanifah memang lebih banyak pemikiran-pemikirannya itu lebih berdasarkan pada akal dibanding nas Quran maupun hadis. Itu karena alasan tertentu juga memang karena kondisinya. Kondisi Imam Abu Hanifah itu di Kufah. Kufah dekat-dekat Baghdad situ, dan Imam Abu Hanifah di situ di tempat-tempat itu jarang sahabat Nabi jarang. Jadi kalaupun menerima atau meriwayatkan hadis sedikit. Ya Quran saja, ya jujur kalau kita belajar fikih istinbat hukum Quran doang nggak bisa, pakai hadis. Nah, Imam Abu Hanifah hidupnya di satu wilayah yang memang sahabat itu langka. Beda sama Imam Malik. Imam Malik kan di Madinah memang. Imam Malik memang tinggal Madinah, Imamul Madinah. Saat itu sahabat masih banyak, beliau itu masih ketemu para tabi'in. Tabi'innya juga tentu banyak, kemudian ketemu beberapa sahabat juga. Nah, Imam Malik meriwayatkan banyak hadis, maka disebut dengan ahlul hadis. Sangat hati-hati dan jarang sekali menggunakan akal. Nah, Imam Abu Hanifah menggunakan akal bukan karena usul fikihnya sih, karena memang tuntutan jarang hadis, maka menggunakan akal. Hubungannya dengan tasawuf, kuat-kuatan ikhlas doang Ustaz. Kuat-kuatan ikhlas. Orang yang istilah dulu kan liberal ya gitu ya, atau orang yang paling rasional sekalipun dah, dia rasional banget, pokoknya pakai akal mulu. Tapi kalau emang dia ikhlas karena Allah, dan ikhlasnya itu benar-benar pengen banget menemukan as-shawab, walaupun nggak sampai menemukan al-haq, tapi menemukan yang mirip dengan kebenaran, dekat dengan kebenaran, namanya as-shawab. Tapi ukurannya memang benar-benar dia karena ikhlas, bukan karena pengen nyeleneh, bukan karena pengen kontroversi. Itu insya Allah tasawuf juga, hatinya jadi ukurannya.
Imam Abu Hanifah juga begitu. Imam Abu Hanifah meskipun kelihatannya sangat menggunakan akal, tapi memang karena ikhlasnya bukan untuk ketenaran, ngurusin urusan agama, kemudian mengambil istinbat hukum, bukan karena pengen dapat pengikut banyak, bukan karena itu semua. Ikhlasnya, maka kemudian dianggap sebagai ulama yang juga ulama akhirat. Jadi ada dua hal yang berbeda di sini. Istinbat hukum atau cara menentukan hukum dengan akal itu itu sendiri, hal sendiri. Kemudian kondisi hati udah hal sendiri, udah beda lagi. Ada orang yang rasional banget tapi dia hatinya sangat ikhlas, ada juga. Ada orang yang bukan nggak rasional, maksudnya sangat Al-Quran dan sangat hadis, tapi hatinya nggak ikhlas juga ada juga. Gitu. Kalau saya lihat di kitab Syarah Nizam Bukhari, sampai dia melihat dosa orang-orang yang berwudu itu Kelihatan ya. Artinya kan ini ma'rifahnya levelnya level Tinggal tinggi udah. tinggi sekali gitu. Karena selama ini kita kesannya Abu Hanifah itu ya ahli ra'in aja ya, ahli ra'in. Iya. Kenalnya kan begitu. Padahal semuanya tuh empat imam yang terkenal itu semuanya orang-orang yang zuhud, orang-orang yang ma'rifat juga. Fahadhihi nubzatun min ahwalil a'immati tsalatsa. Maka inilah sedikit atau sepenggal dari keadaan imam-imam yang tiga. Imam Syafi'i, yang pertama Imam Ghazali sebutkan Imam Syafi'i, kemudian Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Bagaimana dengan Imam Ahmad bin Hambal? Wa amal Imam Ahmad bin Hambalin wa Sufyan at-Tsauri rahimahullahu taala, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.